tahun. Saya berasa masih 24 tahun. Ya karena teman-temannya muda. Yang jelas saya kemarin nulis itu bertambahnya usia itu syukuran. Yang disyukuri itu karena bertambahnya angka atau menikmati sisa usia. Itu sebagai bentuk refleksi. Karena semakin kesini kita kemudian berpikir berapa manfaat yang sudah kita berikan. Nah, saya hanya berdoa mudah-mudahan ke depan semakin banyak manfaat. Makanya besok kebetulan bulan depan juga ulang tahun pondok. Makanya tadi saya WA-an sama beberapa teman termasuk si Rizky Bilar yang memungkinkan kalau pas tanggal itu kosong, beliau mau datang ke Jogja tanggal 2 September. Nah, Gus, pencapaian apa sih Gus yang usia sekarang Gus yang sudah sampai saat ini belum tercapai yang Gus ingin dicapai? Saya itu pengen membuat akademi kebangsaan. Akademi kebangsaan. Bagaimana akademi ini mengajarkan toleransi, mengajarkan keindonesiaan secara happy dan menyenangkan. Di tengah-tengah isu-isu orang-orang kurang memahami perbedaan, di tengah maraknya isu intoleransi dan lain sebagainya. Nah, saya mau bekerjasama dengan Pak Mendak untuk membuat akademi kebangsaan ini. Yang mudah-mudahan di usia 42 ini bisa tercapai lah. Seperti apa Gus akademi kebangsaan ini? Jadi kita ingin dai itu kan rata-rata dia paham agama, tapi kadang-kadang kurang memahami soal kebangsaan. Sebenarnya banyak yang paham, cuman potensi itu belum digali. Apalagi dai-dai dari Ahlus Sunnah itu luar biasa soal kebangsaannya. Cuman kadang-kadang ini perlu digali potensinya. Nah, akademi kebangsaan akan menggali potensi itu. Maka kan semakin banyak orang-orang yang memiliki visi kayak kita, mensiarkan agama dan berbangsa secara happy dan menyenangkan. Kan kalau semakin banyak orang-orang kayak kita kan semakin asik. Walaupun juga banyak semakin orang pusing dengan kelakuan saya itu. Nah, ini keresahan dari Gus sendiri sebagai bangsa Indonesia yang melihat generasi sekarang atau bagaimana? Jadi generasi Z ini sekarang Gen Z ini harus mengerti tentang keindonesiaan. Jangan sampai bebasnya kita mendapatkan informasi dari media sosial itu justru akan menggerus nilai-nilai kebangsaan. Dulu kita kecil diajarkan untuk memahami Pancasila, ada penataran P4, ada pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa, pendidikan moral Pancasila. Itu sekarang kan tidak ada. Sehingga itu menjadikan nilai-nilai kebangsaan semakin menipis. Nah, akademi kebangsaan akan menjadi solusi untuk itu. Kira-kira begitu. Itu yang pengen saya capai. selain itu Gus apa lagi Gus yang mau akan di Saya pengen buat sekolah nanti di IKN. Karena otomatis kalau pejabat-pejabat semuanya pindah ke IKN itu kan mesti anak juga keluarga di bawah. Nah, saya berharap bisa punya sekolah yang berkualitas di dekat IKN sana. Maka tadi pagi saya ketemu dengan Pak Gubernur Kalimantan Timur, kebetulan sahabat saya, untuk menjajaki kerjasama bisa nggak kita buat sekolah di area IKN, dekat dengan IKN. Oke, Gus memaknai usia yang sekarang seperti apa Gus? Ya, memaknainya jelas usia saya tambah berarti jatah hidup saya berkurang. Itu saja, makanya lebih banyak bermanfaat lah. Sehingga sekarang sudah tidak terlalu ngeh orang mau ngomong apa soal kita itu. Yang penting kita melakukan yang terbaik. Bagi saya, omongan apapun netizen kepada saya, baik yang suka maupun tidak suka, itu sebagai obat saja. Kalau baik ya dianggap aja vitaminnya sirup yang manis, yang nggak baik yang pahit, tapi sama-sama bermanfaat gitu aja kalau saya. Santai saja, slow. Jurek mana Jurek? Gus ulang tahun pondok bulan depan tuh rencana apa? Saya ada 3 acara atau bahkan mungkin 4. Jadi tanggal 31 Agustus saya wayangan sama Abah Kirun sama Cak Percil JS. Tanggal 2 itu ada mujahadah kebangsaan. Nanti akan dihadiri sama Mas Gibran, Mas Erick Thohir, tadi siang saya ketemu beliau berkenan hadir. Dan mungkin bintang tamunya si Rizky Bilar sama Lesti Kejora ini dalam konfirmasi. Ada Wirda Mansur juga dan lain-lain. Kemudian tanggal 8 September saya ada konser kebangsaan. Saya, anak saya Denny Caknan, Aftersen, Miro Widawati, dan mungkin nanti juga akan ada Mas Gibran dan Pak Prabowo. Konfirmasi mau hadir. Rencana akan diselenggarakan di mana Gus? Di pondok, dekat pondok. Kalau yang konser kebangsaan itu keren. Kita selenggarakan di depan gereja. Di depan gereja. Saya dibantu sama muda-mudi Katolik. Termasuk nanti Pak Gubernur Kaltim, Pak Isranur juga mau datang. Jadi saya selalu membuat acara itu yang tidak hanya dinikmati oleh orang Islam, tetapi bagaimana kawan-kawan saya non-Islam juga bisa terlibat. Salah satunya konser kebangsaan itu. Makanya parkir semuanya saya berikan kepada masyarakat. Bila perlu kita tambahin. Karena saya tahu bagian besar yang bantu saya parkir itu teman-teman muda-mudi Katolik. Nah inilah Indonesia. Itu yang ingin saya kembangkan. Itu misi yang dibawa oleh pondok pesantren kita. Bahwa kita semuanya sama di mata Pancasila. Gus ini kayak mengumpulkan Prabowo, Erick Thohir kayaknya
merubah arah konstelasi politik juga nih Gus. Kita sih nggak berpolitik ya, tapi kebetulan yang selama ini komunikasi dekat dengan saya, yang setiap saat mau kontak minta nasihat, ya mereka-mereka. Ini jiwa-jiwa besar ya, Mas Prabowo itu kan kalau saya di mata beliau mungkin butiran debu lah. Tapi beliau itu sering kontak, sering minta nasihat dan lain sebagainya. Demikian juga dengan Mas Erick Thohir, apalagi Pak Zulkifli Hasan. Ini bagi saya pelajaran ya. Pelajarannya bagi kita adalah ternyata orang-orang besar itu tidak berhenti untuk belajar. Untuk belajar. Lah, kalau toh kemudian mereka nanyanya saya, mungkin mereka nyamannya dengan saya. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan politik ya kita lihat saja itu perkembangannya.